Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kuadran dalam surveying. Mungkin rekan-rekan di sini udah sempat belajar kuadran di matematika ya. Saya nggak tahu rekan-rekan di sini tuh dapat kalkulus atau tidak ya di Unpar, tapi jangan bingung karena gini, karena kuadran saat kita ngomong matematika gitu ya, kuadran dan kalkulus atau apapun itu berbeda dengan definisi kuadran di surveying. Kenapa? Karena saat kita ngomong surveying, kuadran itu akan selalu mengarah, bukan mengarah sih, bermula dari utara. Jadi dari sini, itu adalah nolnya. Dan Anda akan berputar, muternya itu tuh searah jarum jam, clockwise gitu ya. Jadi kalau kita ngomong kuadran satu itu adalah yang di sebelah sini. Kuadran 2 itu bawahnya karena lanjut gitu ya ke sini gitu ya. Lalu 3, lalu 4 gitu ya. Jadi lagi-lagi Anda start dari utara, lalu clockwise, jadi ini yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Saya rasa kita nggak akan terlalu belajar kenapa kuadran ini penting hari ini ya, tapi setidaknya Anda tahu perbedaan antara kuadran yang kita pakai di surveying dengan kuadran di matematika pada umumnya. Nah, selanjutnya surveying directions ini sebenarnya sama sih pesannya, yaitu setiap Anda melakukan pengukuran jarak, ujung-ujungnya nanti Anda harus ukur azimuth dari satu titik ke titik lain. Kenapa azimuth? Nah, di slide selanjutnya kita akan tahu. Tapi intinya azimuth itu lagi-lagi sebenarnya sama. Semuanya itu selalu measured from the north, bisa berapa aja, tapi biasanya sih kurang dari 360 karena satu putaran itu kan 360 ya. Dan kalau misalnya dia udah di 360, biasanya dia udah nol lagi. Jadi paling paling besar itu 359, berapa gitu misalnya ya. Dan ini juga saya baru tahu ternyata preceded by as gitu ya. Jadi kalau misalnya 53 kita tulis sebagai as 53 gitu. Mungkin untuk memudahkan ya, bahwa tahu oh itu maksudnya tuh yang kita ukur tuh as-nya, karena kadang-kadang kita ngukur itu bukan kadang-kadang sih, di lapangan kita ngukur itu nggak akan langsung jadi azimuth karena lama kalau kita hitung di lapangan kan. Lebih gampang kalau pokoknya kiri kita nembak ke sudut belakang gitu ya, namanya sudut belakang, kayak kemarin kan bacaan belakang, bacaan muka. Nah, kita lihat sudut belakangnya itu misalnya 100, sudut depannya 150, artinya dia itu sudut ukurannya adalah 50. Azimut itu akan dihitung di kemudian hari gitu ya, itu akan Anda hitung belakangan. Tapi pesannya di sini pokoknya kalau kayak gini, dia artinya azimutnya ke sana. Nah, kalau dia sudah lewat kuadran, dia juga harus tetap dihitungnya muternya clockwise gitu ya. Tidak pernah bisa Anda, saya ganti warna biar agak beda ya, tidak pernah Anda bisa ungu ya. Tidak bisa Anda mengukurnya seperti ini, tidak. Anda tetap mengukurnya ke sana. Gitu ya. Jadi sama juga bahkan dengan yang 339 yang dia sudah sangat dekat dengan utara, tetap aja dia itu ngukurnya tetap clockwise. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat soal seperti ini ya, persoalannya adalah kita ingin sekarang kebalik gitu ya. Kita sudah tahu posisi A gitu ya, kita tahu XA-nya berapa dan YA berapa, dan Anda juga sudah tahu X dan Y-nya B gitu ya, XB dan YB. Nah, sekarang pertanyaannya adalah justru berapa sih sudut jurusan atau azimut gitu ya. Azimut sudut jurusan emang beda ya, tapi saya sering banget ngomong itu sama, nggak terlalu jauh beda sih. Tapi intinya yaitu kalau misalnya azimut itu kalian ngomongin itu dengan utara geografis kita bilangnya ya, kalau sudut jurusan itu utara peta, itu aja. Nah, jadi bagaimana cara tahu alfa AB itu caranya seperti ini. Nanti kita akan ngomongin lebih detail ya. Intinya sih gini, kalau misalnya alfa AB, kita ngitungnya itu B ke A gitu. Kayak misalnya apa namanya? Karena kita membutuhkan jaraknya sebenarnya kan. Jaraknya itu berapa sih gitu kan? Jarak dari horizontalnya, ini kan horizontal, kita pakainya kartesian gitu ya. Jadi ini X, dan ini Y gitu misalnya ya, karena itu bidang datar. Nah, X-nya itu berapa? X-nya itu kan XB dikurang XA ya. Ya betul. Kalau misalnya Y-nya ya sama juga gitu kan. Y, B dikurang YA gitu kan. Nah, kita ngomongnya adalah arkus tangen. Kenapa? Karena ya depan per
samping gitu kan sebenarnya. Jadi yang Anda lihat ini adalah depan per samping, dibuat arkus tangen, jadilah kita dapat si alfa AB. Kalau misalnya alfa BA, itu tinggal kebalikannya sebenarnya ya. Jadi XA dikurang XB per YA dikurang YB, gitu saja sebenarnya. Jadi itu caranya. Kalau misalnya jarak datar, tadi kita sudah bicarakannya, sesimpel pokoknya jaraknya dikuadratkan, lalu jarak vertikalnya dikuadratkan, ditambah, lalu diakarkan. Selesai. Jadi itu cara untuk menentukan, kalau tadi kan kita pengen tahu misalnya si B ini berapa dari A, nah sekarang A sama B sama-sama kita ketahui, kita justru pengen tahu sudut jurusan dan jarak datarnya. Nah sekarang ini soalnya, saya rasa soal ini akan baru Anda kerjakan minggu depan ya, tapi kalau misalnya Anda ambisius silahkan dikerjakan sekarang gitu ya, nanti asisten akan membantu. Nah, Anda justru sekarang sudah tahu A itu berapa koordinatnya, ini adalah koordinat A, Anda juga tahu koordinat B. Nah, seperti yang saya bilang minggu lalu ya, kadang-kadang yang kita ketahui itu kadang-kadang bentuknya segitiga, kadang-kadang kotak, tapi biasanya yang tidak kita ketahui itu hampir pasti dia selalu bulat gitu. Jadi visualnya juga Anda sudah bisa tahu. Lalu Anda punya pengukuran sudut, tapi lagi-lagi sudutnya itu adalah hanya sudut datar. Sudut datar biasanya kita pakai beta gitu ya, untuk membedakan dengan alfa tadi ya. Kalau alfa itu kan sudut jurusan ya. Nah, kalau beta itu hanya sudut datar gitu ya. Sudut datar yang kita nggak tahu utaranya di mana. Lalu Anda juga punya pengukuran jarak gitu ya. Anda punya 2 pengukuran sudut dan 2 pengukuran jarak. Sekarang Anda pengen tahu XY di sini dan XY di sini berapa. Oke. Ini kita tidak akan kerjakan sekarang, tapi kalau misalnya Anda tahu, Anda perhatikan apa yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya, seharusnya Anda bisa mengerti bagaimana caranya menghitung koordinat titik C dan D. Itu saja. Ini beberapa referensi yang bisa Anda baca jika Anda mau ya. Yang gila nih sepertinya sudah di-share gitu ya. Kalau misalnya Abidin ini dia lebih ke kayak yang tadi, yang soal range itu, yang bagaimana caranya menghitung jarak dari lambda-lambda tadi. Nah, itu ada di Abidin ini sebenarnya. Itu saja dari saya. Selamat belajar dan sampai jumpa minggu depan.